Aksi sejumlah joki terendus panitia ujian tulis berbasis komputer atau UTBK di Surabaya, Jawa Timur. Hasil penyelidikan dari polisi ada peran sindikat joki lintas provinsi yang selama 9 tahun terakhir membantu ratusan mahasiswa lolos ke perguruan tinggi favorit. Hasrat orang tua dan calon mahasiswa yang mampu secara ekonomi namun lemah di kompetensi oleh sindikat joki dipertemukan dengan mahasiswa cerdas yang tergiur karena motif ekonomi. Selengkapnya kami sajikan dalam Insight Crime berikut ini untuk Anda. Praktik perjokian, kecurangan untuk masuk perguruan tinggi negeri bisa jadi sama tuanya dengan sejarah ujian masuk perguruan tinggi negeri itu sendiri yang tahun ini berganti nama menjadi UTBK SNBT. Modusnya pun masih sama dari tahun ke tahun, yaitu menggunakan jasa peserta ujian pengganti dan menyasar sejumlah jurusan prestisius seperti kedokteran dan teknik. Meskipun sistem pengawasan terus diperketat dan hukumannya pun diperberat, mengapa praktik curang demi meraih kursi di perguruan tinggi negeri ini masih saja terus terjadi? Ujian tulis berbasis komputer atau UTBK adalah ujian untuk mengukur kemampuan akademik atau kognitif calon mahasiswa. Sementara SNBT adalah jalur seleksi berdasar nilai UTBK untuk menentukan kelulusan masuk perguruan tinggi negeri. Kuota PTN yang tidak sebanding dengan jumlah lulusan sekolah menengah atas membuat seleksi masuk perguruan tinggi negeri ibarat medan pertempuran tahunan. Belum lagi jika program studi, jurusan, atau fakultas dan universitas yang dituju termasuk ranking top atau favorit, persaingan pun akan semakin sengit. Besarnya animo merebut kursi program studi prestisius ini pula yang menjadi celah sindikat perjokian. Kalau pendapat saya itu apa ya, karena kecurangan. Jadi misal kalau kita waktu masuk ke dalam kampus, waktu pembelajaran, itu kan jadi nggak tahu apa-apa kan. Waktu itu kan nggak ada usaha sama sekali dari perjokian itu. Yang pasti itu merugikan perguruan tingginya sendiri karena itu bisa mencoreng nama baik, entah itu dari perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Lalu yang kedua juga merugikan kayak peserta-peserta yang lain yang mereka sudah belajar mati-matian, benar-benar fokus untuk beberapa bulan sebelumnya untuk bisa menggapai kampus impiannya. Menurut aku sih walaupun kita udah keterima di perguruan tinggi negeri dengan joki itu, kita tetap aja nggak bisa bertahan di perguruan itu karena kita masuknya aja kita udah merasa nggak bisa dan malah minta tolong orang. Waktu masuk juga kita nyelesainya juga pasti nggak bisa juga, ada kesusahan juga. Berarti kamu nggak setuju ya? Nggak setuju. Ya, meskipun ada kesempatan misalnya? Iya, walaupun ada kesempatan ataupun ada uangnya juga percuma karena kita nggak ada ilmunya. Di tes UTBK itu untuk menentukan standar kelulusan buat generasi di masa depan. Jadi kalau misalnya ada orang yang pakai praktek joki padahal dianya nggak semampu itu makin ngerusak untuk jangka panjang. Padahal pengawasan oleh Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru di berbagai tempat sudah sangat ketat. Selain cara manual, pencocokan identitas peserta juga didukung teknologi demi meminimalisir kecurangan. Selama ujian, peserta juga dilarang membawa tas, handphone, bahkan harus melepas sepatu sebelum masuk ruang ujian. Namun nyatanya, sindikat joki selalu saja menemukan cara untuk melancarkan aksinya. Di Surabaya, Jawa Timur saja, aksi sindikat joki lintas provinsi terendus di 2 tempat ujian di 2 perguruan tinggi. Kedok jaringan sindikat joki terbongkar setelah sejumlah joki terciduk gara-gara wajahnya tak sama dengan foto di kartu peserta maupun ijazah. Selain rupa-rupa cara kecurangan yang kini mulai melibatkan teknologi seperti tanam chip di telinga, temuan dari hasil pengembangan kasus perjokian juga tak kalah mencengangkan. Dalam 9 tahun terakhir, jaringan mafia joki ujian masuk perguruan tinggi negeri yang terungkap di Surabaya mengaku berhasil mengakali sistem tanpa terendus. Sindikat ini juga mengklaim sukses menghantar sekitar 114 calon mahasiswa lolos ke berbagai kampus favorit, terutama Fakultas Kedokteran. Tarifnya fantastis, mencapai 700 juta rupiah per kepala. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, selain pengguna jasa joki, penyidik Polrestabes Surabaya menemukan sindikat terstruktur yang terbagi dalam klaster penerima order, pemberi order, joki lapangan, serta pembuat KTP palsu. Latar belakangnya beragam, mulai dokter, mahasiswa aktif,
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edi Herwianto mengatakan, sebanyak 14 tersangka yang terlibat dugaan kasus perjokian itu telah beraksi sejak 2017 sampai 2026. Dalam kurun waktu itu, sindikat joki sukses meloloskan 114 mahasiswa ke sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta ternama. Hasil pemeriksaan sementara, salah satu tersangka joki lapangan berinisial NR dikenal sebagai mahasiswa PTN ternama di Surabaya yang sedianya akan diwisuda dengan predikat cum laude jelang akhir tahun ini. Mahasiswa cerdas ini terjerat sindikat joki karena alasan ekonomi. Di mana yang bersangkutan mendapatkan order dari saudara K, yaitu dengan imbalan 75 juta. Di mana menurut keterangan K bahwa kesepakatan harga dari peserta itu adalah 700 juta yang sudah dibayar senilai 300 juta sebagai DP. Di mana uang tersebut masih dipegang oleh tersangka yang lainnya, yaitu seorang oknum dokter yang berdomisili di Madura, di mana itu secara berjenjang dilempar ke yang lainnya, tersangka yang lainnya, sehingga sampai ke order itu ke joki tersebut. Untuk ancaman hukuman tentunya sesuai dengan perannya masing-masing, ya, di mana ancaman hukumannya adalah ancaman minimal hukuman 5 tahun, ya. Itu pun nanti juga akan dilihat sesuai dengan perannya masing-masing. Kini penyidik tengah melacak ratusan nama klien yang telah lolos ke sejumlah perguruan tinggi berkat sindikat joki. 2 orang diantaranya telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Terkait temuan praktik perjokian yang masih saja terjadi, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atif Latiful Hayat tegas menyatakan, baik pelaku joki maupun pengguna jasa joki akan diproses hukum ditambah sejumlah konsekuensi berat lainnya. Penegasan Pak diskualifikasi untuk saat ini saja TBK atau boleh Pak? Blacklist kedua-duanya. Ya tujuannya kan untuk ke PTN, iya. Berarti tidak bisa daftar, tidak bisa. Mandiri ya? Tidak bisa. Juga nggak bisa Pak? Tidak bisa. Tidak bisa karena ini merupakan satu perbuatan yang sangat berat menurut saya, ya, soal integritas. Karena nanti akan berkepanjangan ini. Di dalam proses pendidikannya dia akan melakukan hal-hal serupa. Nah, jadi menurut saya ini harus di blacklist untuk semua proses yang terkait dengan UTBK sampai kemudian dia di pendidikan tinggi. Kalaupun nanti ditemukan, ya, sekarang nggak ditemukan dan ternyata setelah dia diterima itu ditemukan bukti-bukti itu, maka harus menurut saya itu harus dikeluarkan. Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur Profesor Warsono menilai tumbuh suburnya kejahatan joki di dunia pendidikan juga karena masyarakat kerap memaksakan diri mengejar jurusan prestisius demi gengsi, namun malah melupakan esensi pendidikan itu sendiri. Pendidikan itu sebetulnya kan upaya mengembangkan potensi anak. Nah, anak itu sebenarnya potensinya di mana? Potensi anak dengan harapan itu seringkali berbeda. Nah, orang tua kadang-kadang itu tidak sadar juga bahwa sebetulnya potensi anaknya itu misalkan tidak di kedokteran. Wong bapaknya aja dulu tidak pernah masuk IPA gitu. Misalkan menyuruh anaknya masuk kedokteran. Ini kan tidak logis kan itu. Jadi Allah sudah memberikan potensi setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kembangkan aja potensi yang dimiliki oleh anak itu dan kemudian didorong untuk dioptimalkan sebagai modal. Jadi kalau dipaksakan seperti itu keinginan tanpa dasar kemampuan itu. Jadi ini memang masyarakat seringkali kan masih melihat, oh di prodi ini prestisius, prodi ini prestisius ini. Padahal anaknya tidak kompeten di situ. Nah ini nanti justru akan merugikan anaknya sendiri maupun orang tua. Terkait siasat sindikat perjokian yang akan terus berkembang mengikuti kecanggihan teknologi, Profesor Warsono mendesak pembinaan karakter anak bangsa harus lebih diperkuat. Tak hanya soal intelektual, namun juga penguatan moral. Saya kira kalau kita mau membangun bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang beradab, itu harus dilakukan. Kita harus tegas. Kita harus tegas dalam hal moral. Karena apa? Yang menghancurkan suatu bangsa itu bukan intelektualnya, tetapi moral. Karena apa? Intelektual tanpa dasar moral itu akan menjadi monster. Itu akan merusak lebih berat lagi. Dengan imbalan puluhan juta rupiah untuk setiap joki di lapangan dan cuan ratusan juta untuk sindikatnya, bisnis joki jelas menggiurkan.
Polisi telah menahan 14 orang tersangka termasuk 2 tersangka joki lapangan dan otak sindikat joki. Polisi masih memburu 2 jaringan besar lain di bawah kendali terduga otak utama penyedia jasa joki nasional. Sementara status 114 mahasiswa yang sudah lolos menggunakan jasa joki pun kini di ujung tanduk. Jika usaha masuk perguruan tinggi negeri saja sudah diawali dengan kecurangan melalui praktek joki, masihkah kita bisa berharap bahwa lulusan perguruan tinggi negeri yang memilih jalur tidak terpuji ini akan memiliki kompetensi? Kedepannya, sistem pengawasan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri juga harus lebih diperketat lagi. Mengingat kecanggihan teknologi memungkinkan sindikat joki menemukan inovasi-inovasi baru untuk meloloskan klien-kliennya masuk perguruan tinggi dengan cara tidak terpuji. Tim Liputan CNN Indonesia.